Masih bersama kami di Presisi Siang. Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap proses rekrutmen anggota Polri tahun anggaran 2026 di Polda Sumatera Barat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga integritas rekrutmen. Seluruh tahapan seleksi disebut dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa toleransi terhadap kecurangan. Hari ini Polda Sumatera Barat mendapat kunjungan dari Kompolnas dalam rangka pengecekan penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026. Kunjungan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas ke Polda Sumatera Barat dilaksanakan pada Kamis 23 April 2026 sebagai bagian dari pengawasan eksternal terhadap proses penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh 3 orang anggota Kompolnas yang turun langsung untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, turut hadir Karo SDM Polda Sumbar bersama beberapa personel Polda Sumbar yang mendampingi jalannya pemeriksaan terhadap para calon siswa pada jalur rekrutmen Bintara Polri tahun 2026. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan kesehatan THT, pemeriksaan mata termasuk tes buta warna, serta tahapan medis lainnya. Selain melakukan pengecekan teknis, anggota Kompolnas juga berinteraksi langsung dengan para casis. Mereka menanyakan pengalaman peserta selama mengikuti rangkaian seleksi, termasuk sudah berapa kali mengikuti tes serta bagaimana pelaksanaan tes dijalani. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara jujur dan bebas dari praktik penyimpangan. Pengawasan ini merupakan bentuk sinergi antara pengawas eksternal dan internal Polri dalam mewujudkan rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan proses penerimaan anggota Polri tahun 2026, khususnya di Polda Sumatera Barat, dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan calon anggota Polri yang profesional, unggul, dan berintegritas. Dari pemeriksaan kesehatan yang sudah disampaikan dan kita lihat langsung berjalan lancar. Siap. Nah, dari pihak panitia sendiri ya humanis. Yang selanjutnya tentu kami terus berharap untuk wilayah hukum Polda Sumbar di dalam penerimaan terpadu anggota Polri ini tidak ada keluhan-keluhan baik disampaikan ke pihak pengawas internal maupun ke Kompolnas. Semuanya berjalan dan masyarakat puas. Dari Polda Sumatera Barat, saya Bribda Miftahur Rahma melaporkan. Salam presisi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menghadiri kegiatan pelatihan bertajuk penguatan kapasitas UMKM Maluku Utara di era digital yang digelar di Ballroom Shahid Bella Hotel Ternate. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI hadiri pelatihan penguatan UMKM di era digital yang dilaksanakan di Ballroom Shahid Hotel Ternate. Kehadiran Kapolda dalam kegiatan pemberdayaan UMKM ini menunjukkan dukungan nyata aparat keamanan terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah perkembangan teknologi digital. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kasilok Kasrem 152 Babullah, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi terkait. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Di akhir kegiatan, seluruh pihak diajak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun Maluku Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV.
Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Kalimantan Timur menerima kunjungan edukasi dari siswa-siswi TK Katolik Yosudarso Balikpapan di Mako Ditpolairut Polda Kaltim. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran interaktif bagi anak-anak untuk mengenal lebih dekat tugas kepolisian perairan. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Ditpolairut Polda Kaltim terima kunjungan edukasi TK Katolik Yosudarso, tanamkan keselamatan perairan dan kepedulian lingkungan sejak dini pada Rabu 21 April 2026. Ditpolairut Polda Kaltim menerima kunjungan edukasi dari siswa-siswi TK Katolik Yosudarso Balikpapan di Mako Ditpolairut Polda Kaltim. Yang mana kegiatan ini dipimpin oleh Ibda Wendy Eka Saputra selaku PS Kanit 2 Binmas Air dan Potdirga Ditpolairut Polda Kaltim. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran interaktif bagi anak-anak untuk dapat mengenal lebih dekat tugas kepolisian perairan. Sekaligus dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kelestarian lingkungan sejak usia dini. Selain aspek keselamatan, Ditpolairut juga turut menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan pesisir, yang mana para siswa dikenalkan dengan ekosistem mangrove sebagai jenis biota laut yang dilindungi, serta pentingnya menjaga keseimbangan alam. Melalui kegiatan edukatif ini, diharapkan para siswa tidak hanya memahami pentingnya keselamatan di perairan, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli dan cinta terhadap lingkungan. Ditpolairut Polda Kaltim berkomitmen untuk terus menghadirkan program edukasi sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat sejak dini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Polres Penajam Pasar Utara menggelar bakti kesehatan pada puncak peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 di Jalan Coastal Road, Kecamatan Penajam. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan namun juga diisi dengan aksi nyata kepedulian kepada masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polres Penajam Pasar Utara gelar bakti kesehatan di puncak Hari Kartini. Ratusan warga antusias ikuti pemeriksaan gratis pada Sabtu 25 April 2026. Puncak peringatan Hari Kartini tahun 2026 di Kabupaten PPU berlangsung meriah dan penuh makna, yang mana kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diisi dengan aksi nyata kepedulian kepada masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan, Polres Penajam Pasar Utara turut menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, sekaligus bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kasih Humas Polres PPU Aibda Syafarudin menyampaikan bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dan juga mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten PPU. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Polres PPU berharap dapat terus memberikan kontribusi positif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Polres Sumeneb. Melalui Polres Sumeneb, AKBP Anang Hardianto menginisiasi sekaligus memimpin langsung perbaikan jembatan di Desa Balan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb. Polres Sumeneb bersama masyarakat Desa Babalan melaksanakan revitalisasi jembatan penghubung antara desa. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sumeneb sebagai bentuk kepedulian terhadap akses dan keselamatan warga. Jembatan yang selama ini menjadi akses vital warga mengalami kerusakan cukup parah, sehingga menghambat aktivitas masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun mobilitas sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong Kapolres Sumeneb untuk segera mengambil langkah cepat dengan menggerakkan personel Polres bersama warga setempat melakukan perbaikan dengan semangat gotong royong. Kapolres Sumeneb bersama anggota dan masyarakat bahu-membahu memperbaiki bagian jembatan yang rusak. Perbaikan jembatan ini diharapkan mampu mengembalikan kelancaran aktivitas warga Desa Babalan
dan sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Warga pun menyambut penuh antusias dan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kapolres Sumeneb. Warga merasa terbantu dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai wilayah lain yang membutuhkan. Sekian dari saya, Bribda Afriliza. Salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.